Fahri. Jadi isunya gini, isunya tuh kemarin tuh katanya ini hewan bukan hewan pet, ya, bukan hewan domestikasi, lalu mengganggu ekosistem. Ya, jadi minta penjelasan dari Fahri, apakah ini hewan termasuk hewan pet atau bukan? Iya, jadi kalau leopard gecko sendiri itu udah hewan domestikasi sebenarnya. Jadi udah didomestikasi itu dari tahun saya lupa sih Om, dari tahun 90-an apa 80-an gitu. Nah, itu udah didomestikasi, jadi emang udah hewan peliharaan yang awalnya di alam tuh kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini nih warnanya sebenarnya. Oh, kalau alam kayak begini. Iya, jadi warnanya leopard gitu. Leopard aja. Iya, leopard aja. Jadi kurang lebih warna di alam kayak gini. Nah, setelah dikembangin kan udah didomestikasi, udah emang hewan peliharaan. Nah, setelah dikembangin macam-macam, warnanya jadi banyak sekarang. Jadi banyak ya, macam-macam ya. Nah, jadi ada yang orange, ada yang hitam, ada yang motifnya stripe. Oh, jadi gitu. Ini sebagai hewan domestikasi. Nah, sekarang kriteria hewan itu sebagai pet apa? Jadi kalau domestikasi kan berarti hewan itu dari tadinya liar, dia dibiasakan buat berinteraksi sama manusia. Nah, kalau gecko ini kita bisa, kalau misalnya kita megang langsung itu beda banget deh sama kayak tokek, cicak gitu. Kalau misalnya cicak kan kita tahu sendiri kalau dideketin langsung kabur, ekornya langsung putus gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gecko ini nggak apa-apa, dipegang-pegang nggak masalah sama sekali. Dia nggak putusin ekor ya? Nggak. Dia bahkan jarang banget buat mutusin ekor. Ya, kalau melengkung ini dia kenapa ini? Nah, itu kegelian Om. Oh, kegelian. Nah, kalau tokek kan tokek lokal yang warnanya dasarnya abu-abu biru gitu, totol-totol orange itu kan suka gigit. Kalau misalnya dipegang tuh gigit, terus mangap-mangap. Nah, itu emang bukan hewan domestikasi, emang bukan pet gitu. Gitu. Jadi kalau gecko sendiri emang udah pet, emang udah peliharaan dari zaman dulu. Nah, masuk ke Indonesia tuh tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 apa 2006. Nah, sekarang udah banyak nih dikembangin jenis-jenisnya di Indonesia dan udah jadi common pet juga gitu. Pet. Iya, jadi common pet, salah satu yang reptil yang paling gampang buat dipelihara ya ini gecko ini. Ini termasuk reptil ya? Reptil. Jadi reptil itu sekarang sudah sebagai pet? Udah jadi pet. Ya, terutama gecko ini? Iya, terutama gecko ya. Kalau yang lain-lain saya kurang mendalami sih Om. Ya, gitu. Kita ngomong gecko aja iya, deh ya. Kalau gecko, ya, sama Fahri ini spesialis gecko. Ya. Jadi kalau kasih makannya juga mereka nggak bisa makan sendiri sekarang? Iya, kalau dikasih makan sih makannya jangkrik. Kita harus kasih makan gitu ya? Iya, kita kasih makan jangkrik 2 hari sekali gitu. Itu apa? Maksudnya kalau kita lepas di alam dia bisa hidup nggak? Nah, kalau lepas di alam, kalau di alam Indonesia sebenarnya nggak bisa hidup Om. Nggak bisa? Iya, karena iklimnya beda dan akhirnya dia mati sendiri dimakan predator atau nggak bisa beradaptasi sama suhu lingkungan yang di luar sana gitu. Gitu. Jadi emang ini hewan yang emang harus dipelihara aja gitu. Dan berkali-kali misalnya saya juga kalau ada yang nanya, jangan sampai kalau bosen jangan sampai dilepasin di alam gitu. Karena nggak akan survive juga, kasihan hewan. Jadi kalau bosen mesti diapain? Kenapa? Kalau bosen diapain? Kalau bosen ya dijual lagi atau dikasihin orang yang emang pengen pelihara gitu. Dia masa hidupnya berapa tahun? Dia kalau dipelihara kayak di rumah gitu, dirawat dengan maksimal bisa sampai 15 tahun sih. Emang kalau di alam dia berapa tahun? Kalau di alam dia kan aslinya dari Asia Selatan nih, Pakistan, India gitu. Nah, itu paling bisanya sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi kalau di alam malah lebih pendek? Iya, malah lebih pendek karena dapetin makanannya susah. Nah, kalau kita kan selalu sediain nutrisi yang cukup kan. Jadi nggak gampang mati lah istilahnya gitu. Jadi kalau di alam malah lebih pendek ya? Malah lebih pendek. Jadi kalau misalnya himbauan untuk dilepas di alam juga tidak boleh karena dia nggak bisa cari makan. Nggak bisa cari makan. Dia nggak makan nyamuk gitu, laron gitu? Nggak bisa. Gecko nggak makan nyamuk sama laron? Sebenarnya karena ini kan udah hewan peliharaan gitu. Jadi dia tuh lebih suka nangkepin, ya bisanya nangkepin hewan makanannya di dalam kandangnya aja gitu. Sekarang ngomong kandang ya. Ini juga dibahas isu kenapa ditaruhnya di toples-toples kecil begini. Nah ini kan kalau di pameran nih Om. Jadi kalau di pameran kenapa kita pakai kayak gini? Ya selain buat display, terus dia itu juga
ini kita sengaja pakai kotak yang agak buram gini nih Om. Kenapa? Nah, biar nggak terlalu terang. Justru kalau misalnya dia dimasukin ke akuarium yang kayak gini atau yang di belakang sana tuh yang Gex, nah itu terlalu terang buat gecko sebenarnya. Ini nggak boleh. Gitu, iya itu karena lagi ada yang mau lihat aja sih ditaruh situ. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi justru kalau misalnya kita lihat gecko itu di display dengan kotak-kotak yang terang, justru nggak boleh gitu. Memang sebetulnya di alam hidupnya di mana ya? Nah kalau di alamnya sendiri gecko ini hewan yang goa-goa. Goa? Hidupnya di goa. Jadi di goa sempit gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kotaknya sekecil ini pun ini juga udah besar sebenarnya buat gecko yang sementara kan dijual di pameran begitu. Nah, kalau di alam itu dia di goa yang sempit banget yang pas ukuran badannya doang. Memang dia ini nggak masalah tinggal di tempat sempit begini? Nggak masalah. Karena di alam dia juga begini? Nah, gua pikir dia di alam itu dia berenang di laut, main di hutan, kayak Tarzan gitu. Soalnya yang ngomong ini sengsara ini kan dokter, dokter kan orang pinter. Dia kan pinter kan? Nah, gua pikir sampai, kalau gitu nih gecko mesti tempat yang besar, ya. Kolam renang, ya ada halaman rumput luas, ya. Iya, jadi kalau di alam memang kayak gitu Om. Jadi di goa-goa bebatuan dan gecko itu ngumpet di dalam. Nah, Indonesia sebenarnya juga punya yang mirip-mirip sama gecko. Ada ya? Ada. Jadi kayak dinamainya tokek batu atau cicak batu gitu. Nah, itu juga biasanya kita suka temuin malah di bawah-bawah batu yang kayak sempit banget dan dia keluarnya sesekali doang sih. Cuma sesekali keluar? Iya. Jadi emang habitatnya nyamannya seperti itu. Nyamannya dia mesti dikasih tempat seperti ini gitu ya? Justru kalau kita perhatiin misalnya gecko itu ditaruh di tempat yang besar banget, yang tinggi kayak gini nih, kalau kita pelihara di rumah kayak gini, ini kan cuma buat display ya. Kalau kita pelihara sehari-hari kayak gini, itu justru jadi stres. Dia suka kabur-kabur kemana-mana, jalan-jalan, nggak nyaman. Akhirnya cuma nyari tempat di bawah doang tuh ngumpet. Tapi kata dokter itu, ini yang nggak bener. Jadi gue bingung yang mana yang bener. Nah, kalau kita sebenarnya udah... Fahri ini main gecko udah dari kapan? Nah, kita udah ternak, udah main gecko tuh dari 2012. 2012? Dari 2012, jadi sampai sekarang, ini kebetulan bulan ini lagi ulang tahun ke-11 nih Om. Aduh, selamat ulang tahun. Nah, Fahri ini juga dulunya mantan dosen nih. Iya. Nah, ini seorang dosen nih. Ya. Jadi bukannya abal-abal ya, tapi ini seorang dosen yang memang khusus menternakan dan membudidayakan gecko. Iya. Betul ya? Iya. Jadi pakai sains ya, pakai ilmu, bukannya cuma asal-asalan. Cara gitu. Display, cara pelihara segala macam itu juga udah berdasarkan trial and error, udah dari zaman dulu banget. Nah, sekarang udah nemuin cara yang paling perfect buat si gecko ini juga nyaman. Oke, kita ngomong Amerika dah. Amerika gimana piara? Di Amerika piara gimana? Sama Om. Nggak di tempat luas begini? Enggak, sama kayak gitu. Kirain di Samudra Hindia, bukan? Enggak. Bukan. Jadi sama, kayak pakai rak-rak. Coba di tolong yang dekat sama dokter itu, tolong disuruh nonton channel ini ya. Suruh subscribe ya, biar lebih upgrade informasi yang didapat ya. Soalnya ini Fahri ini dosen, lalu juga di Amerika juga pada piaranya nggak di Samudra Hindia ya. Jadi kalau ada salah satu yang kerja sama kita juga Om, namanya The Urban Reptile. Urban Reptile ya? Iya, itu salah satu breeder yang paling gede di dunia lah, dari Kanada. Nah, coba kalau dilihat di Instagram, di websitenya, malah tempat peliharanya di rak-rak doang yang justru lebih kecil daripada yang kita pakai. Nah, itu justru ya udah kayak sering pameran di Jepang, di mana gitu. Jadi udah diakui lah di mana-mana dengan cara pelihara dan cara menjual display-display yang nyaman buat gecko-nya gitu. Jadi aman. Jadi, ya. Kadang kan kita suka mikir, aduh kalau kita ditempatin di tempat sempit, kayak kadang gimana mereka nih, berpikir gitu. Tokek ini gecko ini sama seperti dia gitu. Iya. Kalau kita emang nggak nyaman, tapi justru kalau si dia ditaruh di tempat yang gede, malah justru jadi ketakutan Om. Jadi kayak begini nih tuh, lihat stres. Iya. Nah itu jadi kabur-kabur, justru nyari tempat yang gelap, yang goa-goa. Nah, biasanya kalau mau display kayak gini kita akalin pakai hiding cave. Hiding cave. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau piara di tempat gede, mesti pakai hiding cave. Hiding cave. Harus ada hiding cave-nya itu. Nggak boleh dipiara di Samudra Hindia, Bu, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mati ntar, dimakan paus. Ya. Oke. Gitu. Nah, kayak gini nih contohnya. Ini jadi nanti kalau gecko di dalam sini dia bakal ngumpet tuh kayak gitu tuh. Tuh lihat, tempatnya sempit banget kan. Padahal dia logikanya punya tempat yang seluas ini, harusnya dia jalan-jalan dong. Gitu. Kalau emang dia suka
Tapi kan dia akhirnya ngumpet karena dia kurang nyaman dengan tempat yang seterang ini gitu. Iya benar. Nah kalau gecko itu dipegang gini berapa lama? Maksudnya gimana? Dipegang-pegang di tangan orang gitu? Oh, nggak masalah sih, dia hewan yang nggak gampang stres juga kan. Jadi kalau mau dipegang-pegang ya nggak masalah, display di pameran gini. Aman ya? Aman. Kadang kalau di rumah disayang-sayang gitu nggak apa-apa seharian? Nggak apa-apa. Asal jangan pas habis makan. Kenapa kalau habis makan? Kalau habis makan suka jadi muntah. Oh, oke. Jadi kayak dipencet-pencet perutnya suka jadi muntah gitu. Oh ya, nggak boleh dipencet-pencet. Iya. Jadi baru gua mau ajak ke spa gitu biar dia nggak sengsara. Jarakin beberapa jam setelah makan baru aman buat kita handling. Oke, ya. Jadi sekian penjelasan dari Fahri, ya, spesialis gecko tentang berita-berita yang viral ya. Semoga kekeliruan ini bisa dibenarkan. Oke, sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe buat teman-teman yang kepengen punya gecko. Nanti cari di Sobat Reptil Reptil Jakarta. Reptil Jakarta. Oke, thank you Fahri. Oke Om.